Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matil imani wal islam asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul wal mab'uts rahmatan lil alamin basyiran wa nadhiran wa da'iyan ilallahi wa rasul. Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tansur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qaulan sadida. Allahumma rahamna bil Qur'an. Hadirin hadirat kaum muslimin wa muslimah jamaah Maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan kegiatan touring dakwah Muhammadiyah yang menjadi sebuah hubungan silaturahim yang akhirnya pertama kali saya bicara di masjid ini. Alhamdulillah, semoga dengan touring Muhammadiyah akan bisa lebih mempersatukan kita menuju kepada sebuah kebersamaan dalam membangun Kabupaten Sinjai ke depan. Karena siapa lagi akan bisa memperbaiki Sinjai tak bukan kita sendiri? Tidak mungkin dari Bulukumba, tidak mungkin dari Bone, melainkan masyarakat Sinjai itu sendiri. Dengan subtema yang disampaikan yang selalu berjalan dari touring ini terkait dengan akidah, keimanan, ketakwaan, atau dengan prinsip akada yu'aqidu aqidatan, kembali kepada nilai kepribadian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun pokok pembahasan saya maghrib ini, mampukah kita menyamakan prinsip yang telah dicanangkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam 4 sifat? Ketika kita mau melihat nilai iman, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki 4 sifat. Ketika 4 sifat ini kita pelihara, kita jadikan sebagai sikap kepribadian kita, maka Allah janji, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Apa di antara 4 sifat? Yang pertama adalah as-siddiq. Itulah kepribadian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia dijuluki gelaran Al-Amin. Orang yang terpercaya, orang yang bisa dilihat antara perkataan dan perbuatannya, sehingga ia dijulukin nilai-nilai Al-Amin itu sendiri. Maka dengan itulah sebagai umat Islam, ketika as-siddiq ini tidak dimiliki hanya para nabi dan rasul, maka seyogyanya
As-Siddiq adalah milik semua umat, milik seluruh hamba Allah, yang apabila ini diimplementasikan dalam keseharian kita, maka yakin dan percaya insya Allah damai, tentram, sentosa, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, di mana kita melihat gambaran-gambaran yang kita miliki sekarang ini, pahami sekarang ini, begitu berkahnya nilai yang ditanamkan, yang dicamkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sifat yang pertama tadi, maka alhamdulillah sampai sekarang ini Islam masih diterima secara fundamental. Maka dengan itulah Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qaulan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan milikilah perkataan yang jujur. Lalu seorang ulama bertanya, mungkinkah kejujuran itu bisa kita implementasikan? Jawabnya, kenapa tidak? Disinilah pentingnya kita disuruh bagaimana menjadikan keimanan ini sebagai landasan utama yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tekankan, bahwa akidah ini harus menjadi dasar kepribadian kita sebagai fondasi dalam kehidupan kita, agar memiliki benteng kekuatan dalam mengarungi beraneka ragam sistem. Orang yang baik akidahnya tidak akan pernah larut dengan kondisi, tidak akan pernah hanyut dengan sistem, tapi mereka akan memiliki prinsip untuk menyatakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Karena prinsip Allahumma arinil haqqa haqqa warzuqna wa arinil batila batila warzuqni ijtinab. Ya Allah, nyatakan yang benar itu benar supaya saya implementasikan, dan nyatakan yang batil itu batil supaya saya tinggalkan. Ketika kita berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentu alladzi 'allama bil qalam, dialah Allah yang mengajari kita. 'Allamal insana ma lam ya'lam, dialah Allah yang memberikan pengetahuan kepada kita, sehingga nilai sifat sidik ini betul-betul nyata di tengah-tengah kehidupan kita, sehingga lahir istilah tiada dusta di antara kita. Karena kejujuran adalah orang yang mampu mengendalikan nafsunya, mengendalikan emosinya dalam meraih sebuah keberkahan. Artinya bahwa dengan kejujuran itu adalah hadirnya sebuah kekuatan kepada jiwa kita untuk mampu menyatakan yang benar itu benar, yang batil itu batil. Wa qul ja'al haqq wa dhahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ketika kebenaran nyata, kebatilan pasti lenyap, karena sesungguhnya kebatilan akan pasti lenyap. Maka dengan itu kita melihat fenomena perkembangan di mana saja tempat, di mana saja daerah, di mana saja negara, di mana saja titik di negeri, di bumi Indonesia ini, ketika kebenaran ini sudah mampu diwujudkan, mampu dinyatakan, mampu dibuktikan oleh masyarakat yang ada di tempat itu, maka berkah Allah datang. Coba kita simak surat ke-17. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Ketika Rasulullah diperjalankan
dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tujuannya adalah beribadah, mengabdi dan menggantungkan diri. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Masjidil Haram terjaga, tidak bisa dimasuki orang-orang asyirkun. Masjidil Aqsa sudah lebih 70 tahun dibombardir oleh Israel, laknatullah. Malah ada berita sudah digali di bawahnya, tapi toh sampai sekarang Masjidil Aqsa utuh. Kenapa? Barakna haulah. Maka setiap masjid yang ditempati beribadah, setiap masjid yang diramaikan jamaahnya, setiap masjid dijadikan sebagai fungsi dalam rangka pembinaan pengembangan nilai-nilai religi, maka barakna haula, di sekelilingnya itu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak kosian rendiroden sirapi di barakae antara masjid ke masjid ke masjid ke masjid, maka daerah itu sekelilingnya diberkahi semua. Maka ia kena percaya wa zahaqal batil, kebatilan akan pasti lenyap. Dan terasa hadirin Bapak Ibu, ketika kebenaran sudah tiba, maka di dalam jiwa kita muncul sebuah kekuatan untuk mampu melakukan yang benar, menyatakan yang benar. Maka dengan itu, ketika kekuatan itu datang, jangan disia-siakan. Nyatakan, nampakkan, tegaskan di mana-mana. Karena pada saat itu Allah memindahkan kekuatan kepada orang beriman dan mencabut kekuatan itu dari kefasikan. Tetapi apabila momen itu tidak dimanfaatkan dengan baik, maka Allah akan mengembalikan kekuatan itu kepada kejahatan. Sehingga ketika kejahatan itu bersatu, maka kebenaran itu akan merasa ketakutan. Maka selama kita memiliki sebuah keberanian, artinya Allah menyikapi kita, Allah menolong kita, Allah memberikan kekuatan kepada kita. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Satu. Yang kedua, apa sifat yang kedua yang dimiliki baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah al-amanah. Mereka berpegang prinsip yang benar itu benar, yang batil itu batil. Tatkala ia telah menerima amanah, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina ayyahmilnaha wa asyrafna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Amanah telah ditawarkan ke langit, menolak, ke bumi menolak, ke gunung menolak. Kenapa? Karena mereka takut tidak mampu bertanggung jawab. Apa penyebabnya mereka takut tidak mampu bertanggung jawab? Karena diantara semuanya itu tidak dikasih sebuah kekuatan kelebihan oleh Allah yang namanya akal. Siapa yang memberikan akal? Manusia. Makanya manusia yang mempunyai akal yang sehat, maka ia akan mampu memfungsikan akalnya dalam rangka mengendalikan emosinya, mengendalikan nafsunya. Sesungguhnya manusia yang paling kuat dalam kehidupan ini memegang amanah adalah orang yang mampu mengendalikan emosinya. Kalau ada orang patukan emosi, itulah manusia yang paling lemah. Walaupun badannya gede, walaupun badannya kuat, besar, hebat, ya, memiliki senjata ampuh, tapi kan mereka tidak mampu mengendalikan nafsunya, maka sesungguhnya itu adalah manusia yang paling lemah. Itulah manusia yang paling lemah. Jadi jangan kita melihat badannya, Pak. Boleh masyumur tahun apa? Ini baru-baru kemarin di mana nanti kuwita tahun apa? Wah, ini kecoropo kayak di Romi. Tapi sekalinya datang malakul maut setengah anak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati moto. Jadi jangan kita pandang gedenya buruk badannya, hebatnya kekuatannya. Bukankah Fir'aun didampingi oleh dua kekuatan? Qarun wa Haman. Ya, ekonomi dengan senjata yang terkuat. Tapi toh Allah hanya mengatakan, Musa,
pukulkan tongkatmu ke laut merah supaya kamu selamat, dan pukulkan tombak kembali supaya dia ditenggelamkan. Ya, Masya Allah. Oleh karenanya hadirin mohon maaf ketika suara saya lantang, bukan saya marah, tapi saya hanya mengangkat nilai supaya memiliki kekuatan jiwa yang kokoh untuk berberkah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya membangkitkan semangat keimanan dan ketakwaan, ya. Kalau ada orang perintah untuk berjihad lalu dia bilang jihad, tidak akan ada yang berbuat apa, hadirin Bapak Ibu. Tapi ketika suara itu dilantang jihad, maka ia yakin percaya bito nate kiroto. Nah, oleh karenanya hadirin Bapak Ibu jamaah yang sama berbahagia, al-amanah, tanggung jawab itu Pak, kita tidak boleh sia-siakan. Ketika kita diberikan amanah oleh Allah, maka laksanakan amanah itu untuk bagaimana menyelamatkan umat, menyelamatkan masyarakat, mengamankan negeri. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ketika kita diberikan amanah, maka kita harus menjadikan wilayah itu aman, damai, tentram, sentosa, tidak dirasuki penjahat, tidak dirasuki orang-orang yang ingin menghancurkan daerah kita, wilayah kita, karena sesungguhnya kita adalah memiliki kekuatan yang akan mampu mensterilkan daerah yang mana kita kuasai. Itu al-amanah. Jadi yang namanya amanah mempertahankan yang benar dan menekan kebatilan. Itu yang dimiliki Rasulullah. Yang ketiga, fatana, kecerdasan. Maka disinilah Allah Subhanahu wa taala tadi menyatakan alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi narekung kalau difugau, maka bertanyalah kita kepada Allah, memohonlah kita petunjuk bimbingan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita akan memiliki hati yang lapang, bukan kita minta perlindungan dan pandangan kepada atasan dan majikan kita. Karena apa kata Luqmanul Hakim ketika ia menasihati anaknya, hadirin? Luqman berkata kepada anaknya, "Nak, ajak namui Luqman kalinai adanna tomaigai, karena engkau akan tersesat." Lalu anaknya bertanya, "Abi, agai bagaimana memang ini saya kalau orang bangga kita mau mengajar?" Besok jawabannya, nak. Besok jawabannya. Elekina kadan yang bina, anak, alai jarangi, ajarako. Ajaran yang nak na diolo ambek na japa di murid jeke di lona temagi aga nasa ida acup balahum anak ale na majara ambek na nafajapa na tanaiki aga na foto temagi anak maka da acup panaseng iya majari di japa enoko iya majari ko japa jeke si di lona temagi aga nasa menang ka ambek dega pesena ale na majaran dega anak nafajapa maka dia rekomaya maka bayi tahu jeke si di lona temagi mana kata nato nanggaga asinya hana saya dijarah na dua ton niki lesok kena surah na ren jarangnya anak ya japa de mundina jika de lolo bagai bengu fanasna nak mu nagaga majara salah satu di antaranya na ripung jarana na pernah hule jika de lolo bagai iyan itu stres jarah sehat diripun napa dihule. Lalu Luqman kembali menyampaikan kepada anaknya, apa kata orang banyak nak? Majaraka de sena majaraki de sena majarak dua-dua ki de sena japa dua-dua ki de sena dihule kira jangan de sena. Makanya itulah jangan kamu mendengarkan kata orang banyak, tapi tanyalah kata hatimu dan bertanyalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maka tentu hadirin, ketika prinsipil jangan kita mau bertanya kepada siapapun kecuali bertawakal, berpasrah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dialah allamal insana malam ya'lam. Dialah Allah yang mengajari kita apa yang kita tidak tahu. Selama maka singi sempajata hadirin, maka singi ibadata,
maka singi lailta, maka singi duhata, maka singi puasa sende kamisita, ki jagai ki matata, ki jagai ki lilata, ki jagai ki ingetta, ki jagai ki solita, ki jagai ki jarita, ki jagai ki rita, ki jagai ki aroh. Insyaallah selamat ki, bahagia ki lino akhirat. Menurut Profesor Dr. Muhammad Al-Bakir, maka di pitu pasal riwayat kalena rupa tawe leku dijagai ki selamat lino akhirat. Jagai solita paring kalinata, jagai ki fakitata, jagai ki paring mauta, jagai ki mabisyara, jagai ki jarita, jagai ki ajeta, jagai ki aro, insyaallah selamat nih. Pak Migato Pak Uli biasa lo selu di birah. Nah, iya roh biasa lo selu. Iya. Tapi alhamdulillah masyarakat Sinjai itu gagah mapokoro ya tumbuh selo korodo yang kena. Nah, oleh karenanya hadirin, al-amanah, tanggung jawab. Jadi jangan kita menyelewengkan, menyalahgunakan amanah tanggung jawab itu, karena sesungguhnya tanggung jawab itu adalah dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Maka manfaatkanlah amanah yang Allah berikan kepada kita untuk mengayomi masyarakat supaya betul-betul masyarakat merasakan nilai keberkahannya Allah. Yang ketiga, yang keempat, ya, jadi tadinya asidik ya, fatana ya, kecerdasan, maka nilai kecerdasan inilah yang akan betul-betul mengangkat nilai kepribadian kita sehingga kita akan mampu mensterilkan kehidupan ini. Bagaimana nampak daripada kecerdasan? Kecerdasan adalah kemampuan rasio kita dalam rangka menyelesaikan rintangan, tantangan, cemoohan dan celaan. Ketika ada pertanyaan, mampu diselesaikan dengan jawaban yang pas. Ketika kita dibuli dengan kata-kata, jangan dijawab dengan kata-kata, tapi jawab dengan kenyataan. Maka rekam jejak kehidupan kita akan sangat menentukan. Maka di totoata riolo, nak kongka tawelu disoy ana paresai pala ajena, paresai bate ajena, nareko makasimuin kamu bekas bate ajena, maka itu adalah manusia yang pantas kita ikuti, yang akan kita jadikan sebagai teladan penentu kebijakan di dalam kehidupan rumah tangga. Maka dengan itu hadirin, kecerdasan adalah kemampuan dalam rangka memanajerial sistem dan strategi yang harus memiliki manhaj, ya, statistik, iya, sehingga ia kini percaya ada program yang kita programkan dan ada nilai yang akan kita capai. Jadi dengan kecerdasan ini Allah memberikan petunjuk untuk mampu mengimplementasikan nilai-nilai ajaran-ajaran yang dicontohkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di mana letak kecerdasan Rasulullah? Ketika ia dalam prinsip bahasa Jawa, ingarso santulodo, imma dia mangungkarso, tuturi handayani. Rasul ketika ia di depan memberi contoh, ketika ia di tengah-tengah ia memberikan spirit, semangat, dan ketika ia di belakang memberikan kesempatan kepada siapa. Maka tatanan yang dicontohkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat-sangatlah ideal. Lalu kapankah Rasulullah dijadikan, diangkat menjadi Nabi dan Rasul? Tentunya kembali kepada sejarah, Rasulullah diangkat menjadi Nabi dan Rasul pada usia 40 tahun. Ternyata angka 40 sangat berdasar pada kepribadian Rasulullah, dan angka 40 juga sangat mendasar pada kehidupan manusia. Saya akan coba manusia dari awal, ketika sperma disemprotkan ke dalam rahim 40 hari 40 malam baru berubah menjadi darah. Darah 40 hari 40 malam baru berubah menjadi daging. Daging 40 hari 40 malam berubah menjadi tulang belulang. Tulang belulang ini 40 hari 40 malam sempurna. Maka 4 kali 40 sama dengan 5 bulan 10 hari.
5 bulan 10 hari sempurna nih, maka lahirlah manusia. Pada ketika ia lahir di muka bumi ini 40 hari lagi maring kalina napa dia rema pemula makita hulang pulang. Ketika ia mampu melihat selama 40 tahun lagi sempurna kedewasannya, maka diangkatlah dia menjadi nabi dan rasul untuk mampu memimpin kehidupan manusia di dunia ini. Jadi angka 40 adalah dasar daripada perjalanan kehidupan manusia di dalam melaksanakan strategi siasat kehidupan bermasyarakat, bernegara, sampai menjalankan nilai keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, tabligh. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mampu menyesuaikan ayat-ayat yang dia terima. Ketika ayat yang dia terima menyangkut masalah akhlak, maka ia nampak rumah mukanya lemah lembut, cara menyampaikannya lemah lembut. Ketika ia menyangkut masalah sosial, maka ia diantar dengan tabatsamuka fi wajhika ahika. Ketika ia diantar dengan ibadah, ayat-ayat turun, maka kesungguhan dia akan nampakkan keistiqamahan. Tatkala ia diturunkan dengan ayat-ayat perang, maka mukanya membara, mata membelalak, merah, seakan-akan mereka membakar dan terbakar dalam menegakkan yang hak itu. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menyampaikan risalah dakwah, itulah yang digambarkan dengan dua peristiwa, peristiwa Makkiyah dan peristiwa Madaniyah. Gerakan dakwah yang dilakukan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam memperkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka di Mekah dia sampaikan dengan metodologi dakwanya dengan 3 hal. Yang pertama, dia sampaikan secara sembunyi-sembunyi, yang tentunya ia akan mencari siapakah di antara sahabatku yang bisa meyakinkan apa yang saya sampaikan. Jadi tidak semua sahabat ya, orang dekatnya dia langsung sampaikan. Dia betul-betul kode dia rengi petunjuk rifuang Allah Ta'ala dek nafuadani. Oh, iya sahabatku tadi kesini dekat sekali dengan saya. Tapi selama ini dia dekat dengan saya ketika ada harapannya. Kalau ini yang satu, siang malamnya, baik buruknya, tetap bersahabat, maka disampaikan. Ada begini. Ketika ia disampaikan langsung asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi Rasulullah memiliki sistem politik yang luar biasa. Dalam rangka menyampaikan dakwah, maka strategi politiknya tidak semua apa yang dia tahu disampaikan secara meluas. Ada yang namanya hal-hal yang sangat prinsipil, maka dia hanya menyampaikan kepada orang-orang tertentu dan tidak menyampaikan secara gamblang. Maka dengan itu, ketika keteladanan sistem perpolitikan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ia kena percaya hadirin, insya Allah kehidupan kita akan aman, damai, tentram, sentosa, bahwa tidak semua orang bisa dipegang kata-katanya, tidak semua orang bisa disampaikan hajat kita, tetapi sampaikanlah kepada siapa yang kita percaya dan tidak mengkhianati kita. Itu yang pertama dilakukan baginda Rasulullah. Yang kedua, Rasulullah melaksanakan dengan sistem berkelompok. Ketika ia berjumlah 2-3 orang, maka mulailah mereka bersama berdampingan untuk menyampaikan. Maka dengan itulah kebenaran, rintangan, tantangan, cemoohan dan celaan yang silih berganti, tapi karena mereka punya prinsip, selama kebenaran saya perjuangkan, selama kebenaran saya laksanakan, selama kebenaran saya sebarkan, maka itu jaminannya surga. Tak ragu. Makanya itu lagu yang paling tepat, maju tak gentar, membela yang benar, maju serentak hak kita diserang. Kalau ini yang kita jadikan
ya, yang kita jadikan sebagai prinsip kehidupan kita, maju tak gentar, membela yang benar, maju serentak, hak kita diserang. Maka dibutuhkan akidah, persatuan, kebersamaan, sudah 10 dalam menentukan sikap kemandirian di masa yang akan datang. Dan alhamdulillah, salah satu crash program yang saya laksanakan di Kecamatan Teluk Limpoy selaku pimpinan cabang Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Teluk Limpoy, yang berteman pada waktu itu pimpinan cabang Muhammadiyah, karena baru kemarin saya dipanggil sama adik-adik untuk masuk bergabung di pimpinan daerah Muhammadiyah, ya. Maka alhamdulillah satu-satunya program di DMI, karena baru satu-satunya program di DMI yang saya programkan yaitu melaksanakan GMS, Gerakan Mujahid Subuh. Lalu ada yang protes, Ustadz, kenapa kita pakai dua kata yang sangat ekstrim? Ada gerakan, ada mujahid. Saya bilang, yang mana ekstrim? Saya tanya dulu. Gerakan itu sejak kita usia 5 bulan 10 hari di dalam kandungan ibu kita sudah mulai dikasih gerakan oleh Allah. Karena gerak itu tandanya hidup. Ya, ada tanda-tanda tuh, Pak Imam. Kedo, nako kedoi, tuoi, nako rena kedo, mati. Ibu-ibu nafalak kali dibolai. Ya Pak di, sampai tuoi, kedoi, nako rena kedo, de na tuo. Iya, tapi aja kisalak mengerti. Iya narorese makada. Sampai disimui matujuna samula jia di posike madeceng itu prasangir tapi nakolesang samula jaji pak madodo ngirodendre de nakedo korodendre madodo ngi prasangir napa lesa samula jaji madodo di prasangir maga memang nakoleja di samula jaji. Nah, maka pertama gerakan mujahid subuh. Gerakan mujahid subuh alhamdulillah sudah berjalan 2 tahun 3 pekan. 2 tahun 3 pekan, dan alhamdulillah sekarang pesertanya sudah main 200-an. Jadi kalau subuh setiap subuh ahad alhamdulillah mulai jam 2 dini hari, orang yang jauh dari timur karena ini nanti insyaallah ahad depan ini di desa Samaturuke Jatieh, insyaallah di desa Samaturuke Jatieh. Tapi ini hadirin Bapak Ibu, bukan begitu cepat langsung ramai, tapi ini bertatih-tatih, sedikit, tapi karena kita tidak memiliki putus asa, pokoknya nakungka 2 tahun elo hadir, yang penting sudah dijadwalkan hadir 2-3 orang, laksanakan saja. Entah tahu di rota berjamaah atau tidak ada, tetap ceramah pada malam subuh itu, tetap ceramah, lantunkan ceramah. Suatu hari Pak, saya pergi salat jamaah, tidak ada jamaah datang. Yang datang saya sendiri. Saya yang azan, saya yang qamat, saya yang imam, saya yang makmum. Sesudah saya sholat, saya ambil mic, saya ceramah sendiri. Pakai pemirsa, para budiman, hadirin budiman. Ya, bukan jamaah yang hadir. Ya, para pemirsa yang masih tidur di rumah. Alhamdulillah, sementara saya ceramah, yang tetangga-tetangga masjid baru berdatangan, locing-singi. Uitai, hai atama gimana? Maka memang wasing iya kedua atama di mana kedua. Jadi ternyata miliki prinsip wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu dinahu nafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Iya. Jadi jangan kita Pak, saya ditawari sama Ustadz Fadel, bagaimana dengan gerakan mujahid subuh yang ada di Teluk Limpoy? Bagaimana bisa masuk kota? Kenapa tidak? Kenapa tidak? Dan saya ingin percaya keluarga kita di kota Mesinjai tidak akan pernah terkalahkan dengan gerakan mujahid subuh yang terlaksana di Kecamatan Teluk Limpoy, tapi dia akan memiliki sebuah prinsip kebangkitan bersama dalam rangka membangun Sinjai ke depan sebagai panrita kita yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kajian yang kita hadirkan pada kesempatan kali ini yang ada 4 prinsip baginda Rasulullah: siddiq, amanah, fatana, tabrik. Ketika ini yang kita miliki, yakin dan percaya akan memiliki prinsip satu nusa, satu bangsa,
satu bahasa. Dan intisari daripada lagu Indonesia Raya ada dua. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi jiwa akidah yang perlu yang lebih utamakan. Maka dengan itu Pak, kalau ada calon-calon pemimpin yang bisa khatib, alhamdulillah, mudah-mudahan Sinjai ke depan bisa dipimpin oleh orang-orang yang bisa khatib, bisa dipimpin oleh yang bisa jadi imam. Iya, maka dengan itu bersyukurlah yang hadir, yang masih bisa berdiri di belakang imam. Alhamdulillah. Kalau tidak bisa berdiri di belakang imam, maka tunggu kita akan disimpan di depan imam, lalu kita disolati, lalu diantar ke tempat yang penantian akan berkumpulnya semua manusia. Hadanallahu yakum nasrun minallah wa karim wa basyiril mu'minin. Hadanallahu yakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.